Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Rich Pandi dari Minus Stocks Indonesia. Trading hari ini keren ya. IHSG naik dengan luar biasa, ditopang pergerakan Big Banks ya, pada naik semua. You name it lah, BRI, BCA, Mandiri, BNI, wow, ini keren sekali. Yang nopang indeks sektor finance. Setelah sebelumnya beberapa waktu kemarin sektor finance sempat nyungsep dan ini kembali pembalikan arah nih ya. Tapi sampai kapan ini bisa seperti ini? Nah, saya kan sudah singgung di video tadi pagi ya, market review yang saya rilis ya. Ada beberapa hal yang harus kita cermati nih di minggu ini, Selasa dan Kamis ya. Pengumuman GDP, terus pengumuman earnings dari saham-saham market cap besar di Amerika ya. Apa aja yang mesti dicermati? Ya, karena kebetulan ada Amazon, Microsoft, Apple, Google ya, empat ini, Big Four ini mereka akan mengumumkan earning mereka, ya laporan keuangan mereka. Jika laporan keuangan ini ya saya yakin masih bagus, cuma terjadi kontraksi ya secara tahukah kalian kalau sekarang dunia teknologi sekarang lagi nggak bagus ya, banyak startup di Indonesia, bukan cuma di Indonesia rasanya, mungkin di belahan dunia lain juga sama, di seluruh dunia ini sentimennya lagi kurang bagus ya, dunia kali ya. Contoh Shopee di Singapura juga udah babak belur ya. Praktis hampir banyak startup mengalami harus layoff, harus pecat karyawannya. Di Indonesia lumayan ya, lumayan mulai kurang enak nih hawanya. Ya, ini yang sebenarnya salah satu yang perlu kita antisipasi juga ya dalam beberapa waktu ke depan. Kalau ini berita menjadi masif atau dibuat sentimen negatif ya akan kurang baik, especially buat emiten-emiten teknologi, Bukalapak, Goto, ya, dan nanti yang baru akan IPO Blibli ya. Moga-moga tidak menjadi sentimen yang ini ya, atau setidaknya tidak terjadi sampai efek domino yang luar biasa ya. Tapi sebenarnya dua ini aja, Bukalapak dan Goto aja sentimennya udah kurang enak sih sebenarnya. Ya. Bukalapak nggak terlalu lah, Goto lah ya. Karena apa? Goto tuh ekosistemnya menggurita ya, menggurita. Ini too big to fail sebenarnya Goto ini ya. Jadi ya hati-hati. Ya. Ya itu aja warning dari saya. Kita paling ya saat ini kalau orang bilang Pak window dressing, ya kayaknya hawanya ini lagi window dressing deh kayaknya deh. Ya window dressing itu nggak selalu Desember loh ya. Kayak tahun lalu juga datang di bulan Oktober, bulan November, dan ini kok kayak hawa-hawanya kok kayak saya kayak deja vu ya, kayak ngalamin hal yang sama ya. Ya itu sharing-sharing saya di awal video ini. Dan ya, kita coba langsung ulas secara teknikal ya. Kita bagaimana teknikalnya. Nah, ini dia nih, IHSG kita ya. Tempat tertinggi di level 7092 ya. Dan penutupan di level 7053. Dan kalau kalian perhatikan di sini, ini ya 7090-an nih ya resisten saya. Nah, kalau lihat yang sebelumnya, sorry, ada analisa chart sebelumnya ya ini. Kemarin kita bilang pergerakan IHSG berpeluang menguji di 7120 dan 7080-an. Nah, ini udah mulai naik nih. Ini kalau bisa sampai sini sih oke lah ya harusnya ya. Nah, moga-moga besok masih lanjut. Sentimen sih cukup kuat. Sentimen masih oke, masih bagus. Nah, mungkin besok naik, hati-hati nanti Rabu dan Kamis ya. Karena apa? Karena di Amerika sana ya, market AS itu kan kalau kita hari Senin pagi, di Amerika baru Senin malam. Sama, kalau kita Selasa pagi, Amerika baru Selasa itu malam. Mungkin pergerakan paginya mungkin masih oke, tapi hati-hati menjelang sesi 2. Hati-hati kalau market mungkin bisa kayak turbulensi sedikit ya. Karena ISG bahwasannya kelihatannya dia sudah ada di resisten, area resisten. Ya, sebentar. Nah, ini dia nih ya. Nah, ini kan kalau kita panjangin, kemarin saya udah bilang ini kayaknya IHSG berpeluang untuk menguji resisten ini.
Dan kita lihat beberapa kali sebenarnya sempat mencoba dan dia turun. Jadi hati-hati, waspada besok. Kalau dia besok bisa naik dan dia turun, jangan kaget. Dan dia bisa swing lagi. Swing kira-kira ke level 7 ribuan lagi ya. Nah itu nggak kaget lah ya, pergerakannya memang sekitar itu. Kalau lihat weekly-nya ya nggak kaget lah. Jadi kemungkinan kena top selendang dia koreksi. Ini lebih clear di sini kali lebih. Nah ini dia kena top selendang, terus habis itu dia swing ke area 7 ribuan. Saat ini model pergerakannya masih seputar itu ya. Ya itu komposite kita pergerakannya, dan AC membuka net buy 963,7 miliar dengan transaksi total di 11,14 triliun. Cukup oke, cukup besar di atas rata-rata 220 harinya di 10,7 triliun, dan ini cukup oke. Ya overall oke lah ya, semua overall masih oke. Asing net buy di hari Senin ini. Coba kita cek sektoralnya ya, sektoralnya. Nah, ini mau naik ketahan ya, nggak bisa. Sektor basic. Nah, tapi consumer cyclicals-nya oke banget ya, rebound dari support dan sekarang dari atas selendang. Harapan saya dia bisa naik kembali ke atas ini. Ini kalau kita panjangin, nah ini kalau kita panjangin, dia sebenarnya sampainya ke sini ini. Nah, sampai ke sini nih ya. Harapan saya. Terus kemudian energi, wow, keren nih ya. Ini kalau bisa breakout keren nih. Nah, ini kalau kita pasang di sini, ini resistennya nih kalau bisa breakout lagi cakep. Seharusnya masih oke, karena ingat saya sudah bilang winter is coming ya. Musim dingin. Wow, ini sektor keuangan. Nyungsepnya kayak gini, naiknya kayak begini ya. Wow, benar-benar super. Jadi makanya saya sudah bilang beberapa kali, kalau sektor keuangan koreksi, manfaatkan untuk buy on weakness. Dan naik ya. Sektor healthcare, wow, mirip-mirip dengan sektor keuangan ya. Kalau dia bisa breakout, cakep. Terus lalu industri juga lumayan ngetes. Kalau bisa naik lagi, nice ini ya. Semoga bisa naik di atas skyline ini. Terus habis itu ada infrastruktur. Ini yang masih kurang oke ya, kurang oke banget. Abaikan dulu, terus udah gitu. Non cyclicals mau naik tapi dia bikin galau. Mungkin dia bisa swing dulu ke areal ini, terus habis itu dia rebound lagi, baru dia naik lagi. Nih ya, swing dulu, habis itu dia naik lagi. Terus properti, wow, ini properti nice ya. Lagi di bottom support dan mencoba untuk naik, tapi ketahannya dia tidak buat lower low. Ini artinya apa? Potensi kita coba untuk buy on weakness. Dia masih di bawah banget ya. Ini menarik nih. Apalagi ada pengumuman kalau suku bunga, bukan suku bunga tapi KPR masih ada relaksasi, antisipasi dan naiknya suku bunga, tapi ada beberapa insentif. Harusnya masih oke ya. KPR, terus apa ya? KP kendaraan bermotor, apa ya? Kepemilik kredit, KKB ya. Maaf, udah lama sekali tidak berurusan sama itu gitu-gituan. Terus sektor tekno, wah ini yang saya bilang ya, banyak yang layoff, pengurangan ya. Nah ini potensi untuk turun lagi nih, hawa-hawanya. Terus transportasi, ini juga mau naik lagi nggak bisa. Ya praktis kalau yang di support properti ya, mana menarik ya. Oke, ya itu market review kita. Ya, kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi saham apa aja yang bisa kita pantau untuk perdagangan tanggal 25 Oktober 2022. Pertama yaitu Bumi. Wow. Bumi menarik sekali ya. Tadi pagi katanya pembukaan ARB terus dia tiba-tiba rebound. Nah, hanya orang-orang yang cukup yakin aja ya, tadi masukin Bumi. Nah, ini kalau lihat dia sekilas ada pattern kayak KPN Handle nih. Kalau dia bisa naik lagi sih 200-an mestinya enteng ya. Habis Bumi, Sido menarik ya, rebound dari bottom. Ini sih saham bagus, cuma sabar aja. Kalau punya uang dingin, beli, simpen. Dah, gitu.
Breeze. Agro naiknya kan udah gila-gilaan, terus Big Bang juga naiknya gila-gilaan. Nah, giliran kapan nih waktunya Bank Syariah? Harusnya juga dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin untuk sampai rally mungkin belum ya, tapi istilahnya bangkit dari bottom support harusnya masih oke, masih ada peluang. Kemudian BBTN. Nah, ini tadi kan yang saya ulas sektornya ya, sektornya. Saya bilang boleh buy on weakness, tapi mungkin kita lebih baik nyenggol ininya dulu ya. Ya, perputaran uangnya kan rata-rata larinya ke sini dulu ya. Di KPR dan sebagainya. Jadi BBTN mungkin menarik untuk kita cermati nih. Habis BBTN terakhir last but not least yaitu ITMG. Nah, ITMG ini lagi sideways dan posisi di atas. Dia bagi dividen akan bagi dividen besar nih, jumbo. Sabar-sabar aja. Oke. Ya itu rekomendasi kita untuk perdana tanggal 25 Oktober 2022. Dan kita masuk ke segmen berikutnya yaitu ulasan. Ada nggak ya yang harus diulas? Apa ini? Siko average 314. Siko ini ya kemarin anomali like tembrang bang 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 terus tiba-tiba dia koreksi. Ya nggak heran yang kayak gini. Lihat, tadinya nggak ada transaksi. Jadi gini loh, caranya bagaimana sih kita kalau mau trading seperti ini? Kelihatan kan, ini di sini transaksinya kecil ya. Ini nyaris nggak ada nih, nggak ada transaksi areal ini. Nah ini juga sama, lihat aja transaksinya kecil nih, di bawah 1 bio. Transaksi 10-20 harinya rata-rata di bawah 1 bio. Artinya apa? Ini nggak liquid ya. Terus tiba-tiba dia naik. Dari di bawah 1 bio, tiba-tiba dia naik sampai 2,5 bio. Nah, terus tiba-tiba naik jadi 11 bio. Nah, ini artinya apa? Artinya ada yang goreng dan jadiin kendaraan buat apa? Exit. Nah, terus akhirnya terbang. Bam, bam, bam. Jadi 30-an bio, 60-an bio. Artinya apa? Ada yang cuci. Cuci piring ya. Nah, jangan sampai kita kebagian cuci piringnya. Nah, tapi masih bisa naik nggak? Kemungkinan masih. Nggak mungkin dia keluar di sini. Tapi, ya nggak ada tapi sih. Hati-hati aja ya. Saya nggak berani jamin ya. Tapi kemungkinan besar masih bisa. Peluang masih oke. Cuma kalau rasa takut, khawatir, dan sebagainya, kurangin muatan dulu. Tapi Pak ini ARB. Nggak usah jualan. Ya, kita tabahkan hatimu. Sabar-sabar dulu aja. Harusnya sih masih oke. Kalau lihat weekly-nya, dia chance-nya masih oke lah, ya sabar. Ini harusnya masih oke kok, nggak usah khawatir. Ya oke, itu baik teman-teman, itu video market review kita. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna buat teman-teman semua. Ya besok hati-hati aja tradingnya, stay low, santai, jangan terlalu agresif. Kalau saya sih pribadi tetap sama saham-saham yang saya hafal pergerakannya, udah duduk diam aja dulu sementara. Banyak gerak, banyak gaya, malah rugi mulu bawaannya kadang-kadang. Oke, ya sampai sini dulu semuanya. Enjoy, ya jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, happy cuan, and God bless you all.